Ketika kebijakan telah kehilangan nuraninya, kekacauan adalah harga yang harus dibayar. Bertahan buat apa? Belum ada artinya. Masih dipeluk setan. Alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Pimpin di esok hari. Ada yang cukup mampu mewakilkan suara kami. Ada yang tahu, ada yang cukup peduli. Umat yang dikelabui melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu. Wah, gila ya, semakin kacau nih kondisi politik di Indonesia. Sebagai mahasiswa, menurut kalian gimana melihat kebijakan politik di Indonesia sekarang? Agak berat ya Jo. Lihat aja mahasiswa di Indonesia sekarang dituntut jadi agen perubahan tapi sering dianggap pengganggu. Disuruh kritis tapi kalau kritis banget katanya nggak tahu diri. Jadi bingung kan? Tapi di saat yang sama juga masa depan kita lagi dibentuk lewat keputusan politik, lapangan kerja yang makin ketat, harga kebutuhan yang gak ramah kantong, dan itu tuh bukan kebetulan, tapi dari hasil kebijakan yang dibuat sama pemerintah. Ya benernya juga yang kamu omongin. Menurut kamu gimana ya? Kalau aku mah nggak terlalu paham sama politik dan nggak ngikutin perkembangan politik zaman sekarang sih. Kamu gimana, Nay? Kalau aku sih bukan yang nggak paham tentang politik, tapi lebih ke nggak mengikuti perkembangannya. Tapi aku setuju juga menurut Ari. Contohnya yang lulus dari sekolah sama universitas makin banyak, sedangkan lapangan pekerjaan yang ada nggak seimbang. Sama banyaknya SDM, hasilnya banyak pengangguran. Nah, justru itu di sini tugas kita sebagai mahasiswa bukan cuma duduk manis di kelas doang. Kita harusnya bertanya-tanya kenapa kebijakan ini dibuat, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dikorbankan. Kalau mahasiswa cuma jadi penonton, artinya kita gak peduli sama masa depan, gak peduli sama suara rakyat yang minta pertolongan. Karena sejarah Indonesia nunjukin satu hal, perubahan besar sering dimulai dari kampus. Mahasiswa yang berani mikir, bukan cuma nurut dan diperoleh. Benar sih, harusnya kita berani mengungkapkan pendapat. Iya, ditambah kita juga harus aware sama masalah-masalah yang ada, karena dampaknya juga nggak main-main. Iya ya, aku sama Yeni duluan ya, soalnya masih harus ke rekom yang lain. Oke, ya udah. Siap. Hati-hati ya. Ya. Sih, jangan begini ya. Ya, pasti kalian lagi ngomongin politik yang bobrok. Daripada kalian bingung, kita pergum yuk. Tuh yang lain pada nunggu. Ya, yuk. Sekarang kita mau kemana nih, Ri? Pindah yuk ke atas. Pindah ke atas. Geser aja. Ayolah. Ya. Terus Jo. Panas Ri, capek. Asli, aduh. Tapi kenapa ya, Ri? Kebijakan tuh kadang sering mendukung kita ribet dalam menjalani hidup. Ya, karena banyak dari kita gak ngerti cara kebijakan itu dibuat, Jo. Apa yang jadi dasar kebijakan itu ada, apalagi cara kita mengontrolnya, Jo. Jadi bukan cuma soal siapa yang berkuasa dong, Ri. Bukan dong, masalahnya kita aja jarang diajarin buat paham politik. Kalau kita nggak paham, ya outputnya gampang diatur. Dan kebijakan itu bakal jalan terus tanpa diawasi. Makanya pendidikan politik itu penting, biar kita nggak cuma nerima, tapi juga bisa berani buat mengkritisi sesuatu yang nggak berjalan beriringan. Which artinya buat kedepannya kita harus terus belajar buat paham politik ya, biar kita paham dan gak gampang diatur sama kebijakan yang gak ada untungnya buat kita. Nah ya, nanti nih kalau udah punya anak, jangan lupa diajarin buat paham politik, biar gak buta politik dan gampang diatur sama kebijakan yang gak jelas, Jo. Oke, siap Dewi. Politik itu bukan pilihan, melainkan kebutuhan. Kita tidak akan bisa menghindari politik sama sekali. Kalau ke kamera.